Halo Sobat Sip, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Dulunya saya mengenal beliau saat menjabat sebagai Head Research of MNC Securities ya. Beliau sempat ditarik menjadi VP Investor Relation di PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau dikenal dengan TLKM, dan kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Purwanto Asset Management. Siapa beliau? Mari kita sambut Bapak Edwin Sebaya. Nah, selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Pak Tony, udah lama kita nggak ketemu nih ya. Iya, terima kasih mau berkunjung kembali ke channel saya untuk kesekian kali. Baik Pak, ya suatu kebanggaan juga bisa muncul lagi di podcast ya Pak Tony nih. Nah, ini saya sengaja datang ke tempatnya Pak Edwin karena kondisi saat ini kan gonjang-ganjingnya banyak ya, Pak, ya. Ya, 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 secara kalau kita sebagai investor kan pasti ada yang namanya top down analysis, Pak, ya. pasti. Di mana salah satu faktor utama untuk kita mau melakukan investasi harus melihat mengenai makroekonomi. Ya, ya, Nah, makroekonomi ada yang internasional dan ada yang nasional. ya, Nah, dan kebetulan baik internasional maupun nasional membuat indeks kita volatile, Pak, ya. iya, iya. Ya. Nah, kita mungkin kupas dari masalah global dulu, Pak. Oke. Nah, bagaimana menurut Pak Edwin kondisi market regional saat ini, terutama dengan adanya kebijakan daripada Trump Ya, yang naik kedua kali nih, Trump 2.0 ya. ya Kalau 2.0. yang Ya, 10 tahun yang lalu 1.0 ya. ya, Nah, ini 2.0. Waktu 1.0 ya kita tahu bahwa market pun juga volatile ya, ya. Nah, saat itu 2.0 juga membuat volatile dan kebijakan-kebijakannya pun lebih menurut saya lebih gila ya ya, daripada waktu, yang pertama gitu, yang 1.0. Nah, kalau di 1.0 kan musuhnya trade war cuman Cina. ya, 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 Sekarang bukan cuman Cina, ya, sekarang, sekutunya pun Meksiko, kemudian Kanada, ya, kemudian bahkan sekutu akrabnya ya, Europe. Itu semua dihajar semua. ya. Nah, menurut Pak Edwin gimana tuh? Iya, saya rasa sih begini, di kondisi, Trump saat ini itu cukup menarik ya. Ya, Tetapi satu hal, ketika Trump itu menjabat yang menjadi presiden, Pak, ya, kita sudah dapat at least pengalaman, ya, ya kan, sewaktu, Trump menjadi, presiden sebelumnya, ya, ya. Jadi seharusnya kalau misalnya kita sebagai, pelaku pasar, nggak perlu terlalu kaget lagi, ya ya, kan. Karena apa? Karena salah satu kebijakan itu adalah dia inward looking, ya kan. Dia make America great again, artinya dia yes, membuat, Amerika, menjadi jaya lagi, ya, ya kan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasti adalah salah satunya itu adalah dia akan naikin tarif, ya ya, kan, naikin tarif, ya kan. Kedua juga dia akan melakukan efisiensi. Jadi dia membuat Amerika itu seperti perusahaan, ya kan, ini ya, spending terlalu banyak nih, ya kan. ya, Spending terlalu banyak, nah gimana caranya nih, ya kan. Nah, caranya adalah dia naikin, tarif, ya kan, supaya nanti dia dapat pemasukan banyak dan dari sisi pengeluaran itu dia cut, ya kan. Nah, salah satunya kayak, seperti USAID ya kan dan terakhir itu kata Voice America itu akan di-cut semuanya, Pak. oh, Supaya apa? Supaya dia, dapat cukup dana nih ya, untuk apa? Untuk nanti menjalankan dia punya, pemerintah, pemerintahan, ada ya, cukup dana ya kan, sampai WHO aja kan dia, ya, tarik ya lokat ya, kan, lalu dia juga dari, kebijakan Paris juga ditarik kan, ya, karena untuk apa katanya saya, sumbang begitu banyak ya kan, nah negara kita lebih kecil, tapi kita punya punya, fee itu kok besar sekali, punya sumbangan kok lebih besar daripada China. Nah, jadi harusnya sih dengan melakukan seperti itu, kita sudah, harusnya mulai terbiasa dengan apa yang dilakukan Trump sebetulnya ya. Nah, orang kan akan selalu bertanya-tanya, "Ini gimana dampak Indonesia?" Ya ya, kan. betul, Nah, sebetulnya, Indonesia tuh tidak akan terlalu kena dampak. Why? Karena kalau misal kita lihat dari sisi international trade dan dari sisi defisit daripada perdagangan dengan Amerika, kita tuh nomor 15, Pak. mmm, Nah, jadi, kita pun defisit dengan Amerika tuh berdasarkan data tahun lalu tuh hanya sekitar $16 miliar, which is itu menurut saya adalah kecil. ya, Nah, jadi Trump itu fokus kepada apa?
kepada negara-negara yang mungkin at least 10 besar dia punya defisit perdagangan yang besar dengan Amerika, ya Ya, kan. Nah, tetapi di sini juga mereka, Indonesia melihat nggak bisa dipegang nih si Trump ini, ya, iya kan. Lalu, apa namanya, karena juga ada tarif segala macam, ya kan. Nah, Indonesia masuklah ke BRICS. ya, Ya kan? Nah, Indonesia masuk ke BRICS itu harapannya sebetulnya adalah kita bisa membuka pasaran baru buat BRICS, ya, ya kan? Pasar-pasar yang mungkin, tadinya nggak bisa masuk ke Amerika kena tarif, ya kan? Kedua, harapannya adalah dengan, apa namanya, dengan dia masuk BRICS berarti kan anggota BRICS itu kan ada seperti, China, Rusia, dan segala macam ya, ya. Nah, kita tahu barang-barang China itu banyak yang dikena tarif nih ya, ya. dengan Amerika kan Hmm. ya. Sehingga harapannya nanti si China itu masuklah, investasi ke Indonesia gitu, dan itu ternyata benar, ya kan. Hmm. Salah satunya apa saya lihat? Kita lihat adalah mobil listrik, Pak. Ya, Nah, kalau misalnya, kita bandingkan dengan negara tetangga, itu variasi nama, ya kan, produsen dari mobil China itu di Indonesia tuh jauh lebih banyak ketimbang negara tetangga, ya kan. Karena apa? Karena anyway kan, China nih harus, dia memproduksi terus. Nah, ya. dia masuk ke Amerika kena tarif. Nah, mereka buanglah ke Indonesia ya. Hmm. Harapannya itu adalah ketika nanti dia, banyak masuk ke Indonesia, dia buatlah pabrik dan ternyata Ya, benar kan ada ya, BYD kan udah investasi ya. ya. Jadi menurut saya, ya kan, kalau misal kita bicara dari sisi international trade, dari sisi, global market, itu adalah kita ini tidak terlalu banyak terpengaruh sebetulnya, Ya. iya kan? Karena Nah di Amerika juga di Indonesia, jarang ya foreign direct investment-nya nggak banyak ya? iya, dan juga tadi kita cuma urutan 15 Pak, ya kan. Nah, dengan, oleh karenanya kita buat BRICS, ya masuk ke BRICS supaya pasaran kita juga bisa lebih, luas, dan harapannya adalah nanti investasi dari negara-negara BRICS itu banyak masuk ke Indonesia. Karena anyway kita juga tidak bisa memegang Trump nih, Pak. Nah, jadi kan kita harus jadi pemerintahan Pak Prabowo ini harus, apa namanya, gesit untuk mencari peluang baru tersebut. Nah, itulah dari sisi, global market ya, eee Bagaimana dengan ancaman daripada Trump terhadap negara-negara BRICS kalau sampai negara-negara BRICS ini membuat mata uang sendiri? Itu iya. kan sudah diancam tuh sama Trump. Nah Indonesia pasti kena dampak dong kalau seperti itu. nah, berbekal pengalaman, ketika terjadi pendirian euro, Pak, iya kan, mata uang euro, ya kan, itu butuh puluhan tahun, Pak. Hmm. Ya kan, itu pun mereka tuh satu rumpun, artinya kan berdekatan negaranya. Ya, Nah, ini sekarang negara BRICS itu cukup jauh, Pak. Ada yang di Amerika Latin, ada yang di China dan Rusia. Jadi menurut saya sih sebetulnya itu masih sangat-sangat jauh sekali gitu loh. hmm, Ya kan, dibandingkan misalnya kita euro sendiri kemarin itu udah puluhan tahun juga ya, sebetulnya baru ya, bisa terrealisasi, tercapai ya. Pak. Ya, Ya, jadi jadi menurut saya kemungkinan itu kecil ya. kecil sekali, Pak. Ya, Menurut saya ya. sih seperti itu gitu Jadi loh. kesimpulannya Pak Edwin bahwa apa yang ada di Amerika tidak akan membuat sebetulnya dari Indonesia akan volatile. Sangat sangat tidak berhubungan itu baru kita sisi lihat dari perdagangan internasional. Belum lagi dari sisi monetary channeling, financial channeling, kita juga tidak punya exposure ke negara-negara bank-bank kita nggak ada kasih exposure ke Amerika atau ke negara-negara lain kan, seperti itu, Pak. Jadi kita agak kurang sebetulnya gitu loh. Tapi bagaimana kalau foreign direct investment mungkin kurang baik. Ya, Tapi kalau dengan capital market bagaimana? Kan banyak investor-investor dari Amerika, fund-fund Amerika yang invest ke Indonesia kan, Pak. mhm. Ada JP Morgan, Morgan Stanley mungkin, ada Goldman Sachs segala macam yang invest ke sini. Itu bagaimana? Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara kayak fund-fund besar seperti itu, mereka sih sudah ada sebetulnya company mereka tuh, dana-dana yang akan akan diagihkan untuk di, advance market, ya kan, negara-negara maju dan ada untuk emerging market. Nah, jadi kita pun, kebagian salah satu contoh adalah besaran, kita di dalam MSCI tersebut, Pak, seperti itu. Jadi, mereka tetap itu pasti mereka akan masuk ke Indonesia, ya kan. Cuman ya itu tadi, ya kan, sekarang ini kan karena lagi inward looking, jadi, apa namanya, menarik sebetulnya sekarang adalah memang bagi, fund-fund seperti JP Morgan, ya Goldman, ya BlackRock segala macam, masuk dulu ke Amerika, Pak, ya. Hmm, Tapi at the end nanti kalau memang dirasa market Amerika sudah, overvalued, nanti akan mereka balik gelontorkan. modal ya. Sambil melihat sebetulnya salah satu adalah berapa besar sekarang kontribusi, ya kan, dari apa namanya, Indonesia tuh di dalam, MSCI contohnya, Pak. Ya. Ya, Nah, tapi problemnya, Pak, ini kan barusan saja MSCI kan downgrade Indonesia. ya,
iya kan? Iya, Nah, kemudian Goldman Sachs juga ikut-ikut nih, iya, iya, downgrade Indonesia. mhm, Untungnya Fitch Ratings masih, nggak downgrade ya, iya, iya, walaupun ada banyak catatan, iya kan? iya, iya. Nah, kira-kira menurut Pak Edwin gimana? Dan pada saat mereka melakukan MSCI downgrade, kemudian Goldman Sachs downgrade, itu kan terjadi capital outflow yang cukup gede, Iya, iya, iya iya, kan? Dan apalagi di saat yang hampir bersamaan, MSCI justru meningkatkan, rating daripada China. iya. Nah, terus, apakah dana-dana ini kemudian, terbang dari Indonesia kemudian lari ke Cina atau bagaimana? Jadi ini, juga, apa namanya, tidak apa, tidak secara langsung juga karena dampak dari apa yang dilakukan saat ini, maksudnya yang terjadi kondisi dalam negeri, Pak, Ya, ya kan? Ya kayak contohlah, apa, selama 2 bulan kita terjadi, defisit, pajak, ya kan? mhm, Penerimaan negara itu hampir 31 triliun kan ya. ya, ya, Dan, mungkin ada yang mengatakan di market, kemana sih arah kebijakan pemerintah sebetulnya kan gitu. Karena ya, kalau ya, kita bicara MBG kan, kita bicara adalah belum bisa dilihat mungkin 10, 15 tahun yang akan datang baru bisa dilihat gitu loh. ya, ya, Itu pun kalau emang nanti, apa namanya, bisa benar-benar terjadi gitu kan, ya, gitu loh. ya, Nah, mereka mengatakan ini kayaknya ada quote unquote "wasting money" nih ya, untuk ke arah sana, betul, ya kan. Lalu juga adanya dikatakan kita mau tumbuh, tetapi kok terjadi, apa namanya, pemotongan-pemotongan anggaran gitu. ya, Padahal kalau memang kita ingin, istilahnya berkembang, harusnya money itu, banyak masuk ke dalam market, Pak. ya, Nah, justru sekarang di-cut-cut ya, dampaknya ya kita tahulah, kayak seperti daerah-daerah wisata segala macam kan sekarang udah banyak berkurang, Pak, ya, ya. betul, Jadi itu secara tidak langsung pengurangan bobot Indonesia itu karena memang ada peningkatan bobot dari negara-negara di China segala macam, plus unfortunately terjadi, apa namanya, itu tadi quote unquote "ketidakjelasan", ya, ke arah daripada, apa, perekonomian Indonesia, ya, makanya diturunkan. Tetapi kalau misal kita boleh jujur, penurunan daripada JP Morgan segala macam itu setelah market itu kan, apa, mengalami penurunan. ya, Makanya mereka baru mengatakan ya bahwa ini adalah apa namanya, dia downgrade, ya ya, kan. Nah, ya, jadi bukannya sebelum market turun dia men-downgrade, justru ya, pas ya, market turun dia melakukan men-down. justru Jadi downgrade, sebetulnya sih hanya ya, apa, follow the market aja sebetulnya apa yang mereka lakukan itu menurut saya sih, nggak usah terlalu mengherankan gitu. Nah, ya, ya. yang menjadi pertanyaan penting sekarang itu adalah bagaimana kita bisa merubah kondisi saat ini dan nanti bisa merubah persepsi daripada investor asing itu untuk kembali bisa menaikkan apa namanya bobot Indonesia di MSCI dan bisa menarik lagi investor asing masuk Indonesia, Pak. Itu sebetulnya PR yang harus kita lakukan, Pak. Nah, kemudian kalau menurut Pak Edwin dengan kondisi seperti ini, kalau menurut Pak Edwin mengenai China gimana saat ini? Iya, China menurut saya juga secara tidak langsung akan kena dampak. Ya, Tetapi China pun tidak akan tinggal diam, Pak, ya ya, kan? Oleh karenanya dia akan mencari dan apa namanya, negara-negara yang bisa menjadi tempat jualan mereka. Nah, hmm, salah satu yang, potensi besar sekali menjadi, ladang jualan mereka itu adalah di Indonesia. oh, Makanya tadi saya katakan adalah salah satu adalah mobil listrik mereka. Di Indonesia tuh variasi jauh lebih banyak timbang negara tetangga, Pak. oh gitu? Iya. Ya, 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 kebetulan, beberapa waktu lalu saya baru balik dari, Thailand, ya ya, kan, ya. saya lihat kok tidak sebanyak di sini gitu loh mobil-mobil merek China itu untuk, Pabrikannya di Indonesia soalnya ya? bukan merek-mereknya, Pak. Merek-mereknya? Iya, Oh, merek-merek, variasi mereknya, iya, iya. mobilnya gitu loh. Kalau di waktu Toyota itu kan banyak pabrik-pabriknya di, Thailand ya. Iya, iya, iya. Kalau, saya masih, kalau saya nggak salah, dulu Fortuner itu build up Thailand Thailand, kan. benar, Nah, iya, baru setelah beberapa saat, baru buat pabrik di Indonesia. iya, Makanya keluar ada build up sama CKD. iya, Nah, tapi build up-nya bukan build up Jepang, tapi iya. build up-nya build up Thailand. Sama Iya, kayak Altis, terus iya, kayak iya. apa, Vios ya kan, nah itu Iya, dari iya. sana. Nah, sekarang, kalau BYD kelihatannya, dia buat pabrik di Di Indonesia. Indonesia, iya. Sementara mungkin, pabrikan-pabrikan yang lain jangan-jangan juga sudah mulai buka di Indonesia juga ya? Iya, 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 ya seperti kayak Hyundai kan juga iya, udah mulai buka di iya. Indonesia. Jadi Cina strateginya Indonesia untuk masuk BRICS, untuk mengundang investor China terutama untuk masuk ke Indonesia itu kelihatannya berhasil ya. Iya, 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 Nah, kalau menurut Pak Edwin, saat ini kan ada salah satu perusahaan Cina yang bukan hanya satu ya sebetulnya, banyak ya, yang waktu apa, untuk nikel, pengolahan nikel, mhm, itu mhm. kan banyak,
investor Cina yang mengolah nikel di Indonesia. Iya, iya, Nah, saat ini salah satu di antaranya itu kan lagi bankrupt, Pak. iya, Bagaimana iya. menurut Pak Edwin? Iya, menurut saya sih mungkin itu, kalau dia pun bankrupt berarti kan, apa, supply ke market itu jadi semakin sebetulnya berkurang kan. Ya. Justru menurut saya sih itu adalah suatu, apa namanya, sentimen positif, ya Mmm, kan. Karena pas supply ke market nikel kan jadi makin berkurang kan, iya, gitu loh. iya. Sementara kan permintaan mungkin asumsi kalau memang stabil pun pasti nanti akan menaikkan harga nikel sebetulnya gitu loh, Mmm. ke depannya. Kira-kira ini saya melangkah lebih jauh, Pak, ya. Mhm, Kira-kira harga nikel akan seperti apa? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa harga nikel itu akan mempengaruhi, saham Antam, iya, Inco. Nah, iya, mungkin beberapa sobat sip di sini ada yang invest di sana dan saat ini lagi turun kan. iya. Nah, menurut Pak Edwin gimana tuh? Iya, kalau misal kita lihat, apa namanya, untuk kayak bicara Antam ya. Iya. Antam ini kan masih di-consider, pendapatan terbesar itu adalah dari trading, emas. Oh, Iya, kalau dulu misal sempat kita nikel ya iya, sebenarnya? sempat nikel, tapi dia sebetulnya consider trading emas, bukan produksi emas loh, Pak. Trading? Trading. Oh, bukan Mereka produksi, tetapi tidak sebesar mereka melakukan trading sebetulnya, gitu iya, loh. iya, Nah, iya, jadi, kalau saya melihat apalagi harga emas diperkirakan masih akan terus menguat, ya kan, naik. iya. Nah, menurut saya sih mungkin akan berdampak positif ya, apa namanya, terhadap, pendapatan Antam itu sendiri, Pak. Oh, Gitu. oke, Sementara oke. nikel, nah ini nikel menarik, Pak. Jadi ketika Trump ini jadi presiden, dia mengatakan kan dia akan kembali ke fosil energi lagi kan. Iya, Nah, ini membuat, boleh dikatakan salah satu saham apa, harga saham Tesla kan mengalami penurunan karena betul. orang berpikir, si apa, Elon Musk dekat dengan si Trump, berarti ini mobil listrik akan meningkat kan, Iya, gitu loh. Ternyata kan Trump ngomong seperti itu karena memang cadangannya, apa, fosil energi di Amerika kan besar sekali besar kan sekali, gitu. iya. Nah, mereka mau menghidupkan lagi untuk hal Mmm, tersebut ya kan, makanya turun. Nah, jadi, itu membuat, apa, permintaan terhadap, apa, nikel untuk mobil-mobil EV itu mungkin mengalami sedikit ya penurunan. minimal itu stagnan atau sedikit mengalami penurunan, Iya, Pak. Nah, jadi, menyambung tadi dengan, salah satu apa namanya, bankrupt tersebut. Menurut saya sih mungkin ya harga nikel akan meningkat, tetapi mungkin tidak akan sedrastis, ya kan, kenaikan harga emas, setelah utamanya, Trump mengatakan kita akan kembali ke fosil energi, Pak. iya. Gitu. Nah, menarik nih, mengenai fosil energi. Indonesia ini kan repot, cukup menguntungkan di semua sisi ya, Pak, ya. Iya, iya, Jadi kalau mau, apa namanya, nikel yang naik, Indonesia kebagian iya, bagus, karena yang naik saham-saham nikel iya, gitu iya, kan. Begitu fosil yang dikeluarin sama Trump, yang bakal naik kan harusnya batu bara nih, batu bara, ya, dan cadangan batu bara kita juga gede. besar, ya, Salah satu ekspor terbesar Indonesia adalah batu bara. iya, iya. Nah, jadi ke depan kira-kira menurut Pak Edwin gimana batu bara? Kalau batu bara menurut saya sih mungkin, Pak, ya, mungkin nggak bisa balik lagi harga 200-an ya, atau mungkin ke 250 sempat terjadi kemarin Ya, kan ya. Kalau menurut saya sih mungkin batu bara, untuk di tahun-tahun ini ya mungkin akan berkisar di level-level 120 sampai 130, Pak. oke. Karena kan sudah mencapai keseimbangan baru. Tetapi itu tidak akan kembali lagi sebelum Covid sebetulnya di mana harga batu Mmm, bara kan di level 70-an, Pak, ya. ya, ya, ya. Jadi at least kalau misalnya kita, apa, lihat dari, struktur, biaya ya kan dari, apa, emiten-emiten batu bara mereka cash flow-nya masih cukup rendah tuh, Pak. Ya, Masih sekitar 36 sampai 40-an ya, gitu mmm, loh. Jadi kalaupun masih di harga 100-an sampai 120, itu masih menguntungkan buat emiten batu bara ya, sebetulnya. ya, Makanya kita lihat kan kinerja mereka kan masih cukup kuat, Pak, untuk ya, hal ya. tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah terkait dengan DMO tersebut, gitu loh. Mmm, Ya kan, karena, apa, mereka mengatakan itu harus memenuhi dulu kebutuhan daripada, lokal, lokal, ya kan, untuk apa, pembangkit listrik Indonesia kan. betul. Nah, DMO itu sebetulnya, bagi perusahaan, baik itu batu bara atau mungkin seperti, CPO, ya Ya, kan, karena adanya, apa namanya, B30 maupun B40 nantinya itu membuat sebetulnya dia tidak bisa mendapatkan, pendapatan yang lebih meningkat karena memang harus dijual lebih rendah ketimbang harga internasional gitu. Nah, itu mungkin yang jadi, sedikit kendala itu adalah masalah DMO tadi, Pak. ya. Nah, di samping itu Pak, bagaimana menurut Pak Edwin, saat ini kan, dulu ada ancaman-ancaman nih, bahwa Indonesia pembangkit tenaga listrik itu harus 2045
itu harus off, Mmm, kalau nggak salah, betul ya, Pak, ya? mhm mhm. Nah, dengan kebijakannya Trump ini kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya sih mungkin, apa namanya, sekarang, tidak terlalu, gembar-gembor lagi terkait Hmm, dengan masalah, apa namanya, relaksasi tersebut kan, iya, Pak, ya. mhm, Sama seperti ketika dulu, apa, Uni Eropa tuh gembar-gembor katanya CPO Indonesia itu berbahaya katanya mmm, kan, gitu. mhm, Tapi setelah dikasih pengertian, ya kan, terkait dengan CPO tersebut, akhirnya mereka sekarang nggak gembar-gembor lagi, Pak. Nah, iya, beberapa mungkin mereka menggunakan itu untuk kepentingan beberapa LSM aja sih, Pak, gitu loh. Quote unquote untuk mungkin quote unquote mencari dana atau iya, mencari iya, penghasilan. iya, Jadi menurut saya sih mungkin kalau kita lihat berita terakhir hari ini kan sudah jarang nih, ya kan, yang terkait dengan lingkungan segala macam kan, iya, gitu loh. iya, Jadi, ya itu kan masih 2045, masih lama, Pak, iya, ya. iya, Bisa aja menurut saya sih mundur, karena tidak semudah itu juga merubah, pembangkit listrik itu, ya kan, dari apa namanya, dari, mungkin batu bara mungkin masuk ke biogas atau mungkin masuk ke apa namanya, ke, LNG atau segala iya, macam kan gitu. iya. Itu Tidak kan sempat membuat banyak, istilahnya, kegelisahan kan, karena benar benar, majority di Indonesia kan pembangkit listriknya batu masih pakai bara. batu bara, Iya iya iya, kan? jadi Nah, itu kan cukup menggelisahkan kalau iya memang itu iya dilakukan. iya. Tapi kelihatannya dengan adanya Trump seperti ini, kelihatannya akan ada relaksasi ya? Ada relaksasi sih, Pak, kalau menurut Iya, saya sih, iya, Pak, karena, apa namanya, cadangan batu bara si apa, Amerika kan juga gede banget kan ya, iya, iya, seperti itu, Pak, dan akhirnya terbukti kan ketika terjadi perang Ukraina dengan Rusia, ya iya, kan, pada waktu itu si apa namanya, Amerika udah bilang ke Jerman ya kan, iya, "Jangan putuskan," ya kan, apa, pembangkit listrik, berbasis batu bara segala macam itu, apa, di Jerman kan, karena Jerman mengatakan, "Oh, kita dapat pasokan kok," ya kan, dari Rusia, tapi ternyata gara-gara perang kemarin kan diputuskan atau iya, di-stop kan. Nah itu betul, nah itu jadi orang udah mulai balik lagi nih, Pak, kalau ke menurut saya fossil sih. energy ya, Iya iya iya. Nah, apalagi sekarang kalau Trump itu selalu perangnya kan sama Cina. iya Dia karena Trump dengan Putin ini kelihatannya temen, Pak. iya Beda kalau sama Biden. iya Kalau iya Biden perangnya sama Putin, iya sama Cina no problem gitu iya kan. iya Nah, ini kebalik nih posisinya, petanya kebalik nih. iya. Termasuk kemarin, eee, presidennya Ukraina justru, apa namanya, berkunjung ke Amerika justru tengkar tuh sama Iya, sama Trump. quote unquote katanya diusir dari Gunung Gunung Putih Nah, katanya. Iya iya iya. nah ini berarti, konflik daripada geopolitik untuk di Eropa kelihatannya akan segera mendingin ya? Kalau menurut saya gini loh, Pak, jadi Amerika itu sekarang kan Trump ini kan pengusaha murni kan. Iya, Jadi kalau bisa dia cutting cost, makanya ditaruhlah Elon Musk di dalam, pemerintahan itu untuk melihat, menggali, apa, mana mana sih sebetulnya anggaran yang memang nggak perlu kan. Akhirnya USAID kan dipotong kan, iya, di-stop kan gitu loh. WHO di-stop ya. Jadi menurut saya sih mungkin dengan Eropa ya kan, ya mungkin mereka akan cooling down, ya kayak seperti kemarin ada iya, ancaman ya kan mhm, katanya whiskey dari Amerika tuh katanya kena, apa, dipajekin? pajakin. Mhm, Lalu si Trump bilang, "Saya akan pajakin lagi." Akhirnya, iya, Eropa nggak berani kan, iya, nggak iya, jadi nerapin kan. Nah, mmm, pastinya akan seperti itu, Pak. Dia tuh bener-bener negotiator yang andal, iya, ya kan. Jadi, karena tadi inward looking tadi, dia berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang sebetul hak dia, yang selama ini mungkin, apa namanya, sudah, tidak bisa diambil lagi oleh Amerika, diambil lagi oleh si Trump ini, Pak. Jadi seperti itu sih, Pak. tetapi pertanyaannya, Pak, saat ini dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, dengan ancaman-ancaman Trump, dia naikkan, kalau sama yang lain-lain masih masih tarik ulur ya, Iya iya tapi kalau sama Cina kan ini nggak ada tarik ulur, Pak. iya Begitu di-dock, yang sana juga ngelawan, dock, iya kan? Akibatnya apa? Akibatnya, eee, ini kan kalau dia naikin tarif, sebetulnya yang rugi kan nggak cuman sekedar, negara yang lain, iya tapi yang rugi, masyarakat Amerika sendiri kan. iya Apa namanya, pasti terjadi inflasi lagi naik. iya Sementara, mereka mengharapkan ada cut rate, iya iya tapi cut rate kalau inflasinya naik kan nggak mungkin cut rate, Pak. iya. Nah, menurut Pak Edwin gimana? Jadi kalau misalnya kita lihat, speech dari, Chairman The Fed yang terbaru kemarin ya kan, mereka memperkirakan kan, apa, inflasi itu akan naik ya, Ya, dari 1,7% menjadi 2,1% kan ya, ya. gara-gara Trump ini ya? Ya ya gara-gara apa, tarif tersebut ya, Ya, dan juga, kalau kita melihat Pak, jadi begini, apa namanya, Trump ini ya kan,
Untuk di tahun 2025 nih kelihatannya ya, the Fed nih kalau memang di luar Ya, campur tangan dari Trump itu, mungkin dia akan sekali lagi menurunkan suku bunga. sekali lagi Sekali ya. lagi, yang walaupun kalau kita bicara flashback, ya kan di waktu September, Oktober kita masih optimis tahun ini katanya akan 3 kali kan. Ya, ya. Tapi karena Trump seperti ini, ya kan, jadi mungkin paling banyak 1 kali itu pun nanti di semester kedua, Pak, akan terjadi pemotongan gitu Hmm, loh. ya, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kira-kira ada yang mengatakan Amerika akan resesi, Pak. Mmm. Menurut Pak Edwin, apakah itu akan terjadi atau tidak? Kalau apa yang saya, baca-baca ya kan, dari beberapa riset gitu, ada peluang sebetulnya masih sekitar 40% Hmm, saat ini ya, kalau kita ambil saat ini 40% terjadi resesi, ya. ya kan. Jadi menurut saya sih mungkin ya kalau misalnya 40% berarti, ya berarti masih mau masuk ke lampu kuning aja, belum lampu kuning sih, Pak, seperti itu, Pak. Jadi masih 40%. Hmm. Jadi memang makanya kita, setiap ada speech dari chairman The Fed itu kita mau melihat apa sih yang menjadi, isi daripada, chairman The Fed tersebut sih, Pak, gitu. Jadi di sini saya menyarankan Sobat Sip, untuk investasi Anda juga harus mengikuti berita-berita ekonomi, Iya, ya kan. Nah banyak nggak orang, orang investasi di Indonesia, ya udah investasi nggak pernah mau lihat apa-apa gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini, karena makroekonomi ini sangat penting ya, iya, untuk kita mengambil keputusan dalam iya, berinvestasi, iya. iya. Nah, jadi menurut Pak Edwin kemungkinan hanya 40% Saat resesi? ini 40%, jadi masih masih boleh dikatakan kecil lah Iya, kemungkinan iya. akan terjadi resesi. Nah, kalau saat ini dengan kondisi Amerika seperti ini ya, Pak, ya, itu kan, eee, bisa dikatakan kebijakannya Trump ini kontroversial. Mmm, Tetapi anehnya indeks harga saham Amerika mmm, justru all time high, iya, 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 ya. Kalaupun koreksi sedikit all time high lagi gitu iya, kan. iya, Nah, beda dengan kondisi 1.0. iya, 1.0 kan begitu Trump, membuat kebijakan-kebijakan langsung drop kan waktu itu. drop, iya, iya. Nah, ini gimana nih menyikapinya? Dan di saat yang bersamaan Indonesia justru, eee, yang satu all time high terus, regional all time high, sementara Indonesia justru break low terus nih. Menarik, Nah, menarik. saya takutnya saat kalau Amerika bersin, katanya satu dunia flu kan. Iya, iya. Nah, ini aja kita sudah posisinya kemarin sempat nyentuh 6.012 kan, Pak. Iya, iya, Ya walaupun bounce back ya, iya, iya. tapi kan ini kita nggak bisa pecah lagi, nggak bisa balik 6.500 nih, Pak. Mhm, mhm. Balik lagi hari ini, kita kembali ke 6.200, 6.300 lagi. Nah, ini gimana nih kalau sampai betul-betul terjadi Amerika resesi, ini Indonesia akan kemana nih? Iya, menarik, Pak. Jadi begini, kalau misal kita telah satu persatu, Pak, ya, kenapa, Dow Jones ya atau Nasdaq, all time high, ya karena apa? Karena itu tadi, jadi belajar pengalaman dari Trump, ya kan, dan juga ngelihat pemerintahan sekarang di Biden, ya kan. Ya, Kondisi Amerika sebetulnya kan, lagi jelek-jelek ya. ya, Nah, dengan adanya program dari Trump inward looking, cutting cost segala macam, ya kan. Nah, ini membuat sebetulnya Amerika ini, coba untuk bangkit Pak ekonominya dan segala mmm, macam itu menjadi akan lebih bergairah. mmm, Makanya, termasuk juga dana-dana dari beberapa apa namanya, negara asing itu, ya kan, di luar negeri itu balik ke Amerika. Ya, mhm, ketika mereka balik di Amerika, mereka harus beli saham-saham di Amerika kan. ya, Nah, ya, gitu. Jadi dengan harapan ekonomi Amerika, naik dengan dana yang makin banyak sekali di Amerika, sehingga mereka balik tuh, mereka mhm, banyak melakukan pembelian. Nah, mhm, ketika udah all time high tersebut, nah sekarang mereka mesti cari excuse nih, ya kan, mhm, bagaimana mereka akan, apa namanya, melakukan profit taking sebetulnya kan. iya, Nah, mereka ya salah satu mungkin ya kok apa, saling berhubungan dengan, terjadinya apa, mereka mengatakan akan terjadi resesi tersebut. Tapi itu ya, sebetulnya sebagai excuse buat market tuh melakukan profit taking, Pak. mmm, Jadi karena ketika valuasinya terlalu tinggi udah sebetulnya terlalu udah ya? tinggi. Nah, makanya harapannya ya kan, adalah bagaimana nanti mereka bisa menarik dana-dana yang nanti akan keluar dari, bursa Amerika tersebut, keluar ke, Amerika, keluar dari Keluar dari Amerika. Amerika, ya, Nah, itulah sebetulnya tugas kita untuk menarik, Pak. Tapi mmm. unfortunately, ya kan, kondisi di Indonesia itu, tidak terlalu kondusif, Pak, seperti Nah, itu. saat ini kabar yang terakhir nih, katanya Warren Buffett itu
justru pegang cash. pegang cash, benar. 5.400 Iya, triliun, Mbak. benar. Wah, itu kalau, apa namanya, masuk ke sebuah negara, kita kecipratan 10% aja Waduh, itu udah gede banget. Nggak sanggup market kita, Pak. langsung terbang tinggi tuh. Iya, iya, Nah, tapi dalam hal ini gimana caranya narik nih? iya, iya, Jadi kesimpulannya kalau misalkan ini Amerika itu terjadi resesi, kira-kira menurut Pak Edwin, market kita ini akan semakin habis, semakin turun semakin dalam seperti kejadian 2008, subprime mortgage. mmm, Kita kan yang masalah Amerika, iya, ekonomi kita kan baik-baik aja Pak waktu iya, itu. iya, iya, Indonesia baik-baik saja, Amerika bersin, Indonesia drop 60% Pak, iya, iya, dalam kondisi baik-baik saja. iya, Nah, gimana dengan kondisi saat ini kalau sampai Amerika bersin, apalagi resesi, mmm, Indonesia gimana nih dengan kondisi saat ini sudah di 6.012 akan justru naik, eee, karena ada capital inflow mmm. atau akan justru turun menurut Pak Edwin? Ini pertanyaan menarik sekali, Pak. Jadi, apa namanya, atau bahasa marketnya, apakah kita double betting Yes, dengan, apa namanya, kondisi saat ini, atau memang benar-benar kita akan, terjun bebas. ya, Nah, itu kan. ya, Nah, disinilah menurut saya menariknya, Pak, ya, bagaimana Indonesia itu bisa meningkatkan, apa namanya, perekonomian kita, meningkatkan, apa namanya, pendapatan kita, ya kan, dan membuat investasi Indonesia menjadi menarik, Pak, ya mmm, kan. Tadi itu tadi, ya kan, selama 100 hari, ada persepsi dari pelaku pasar, kita tuh nggak ngerti, ya kan, kita sebetulnya mau, apa namanya, dibawa ke mana ya, ekonomi kita. ya, Belum lagi kita mendengar banyak rumor-rumor, ya seperti salah satu katanya Bu Sri Mulyani akan resign, ya, ya. gara-gara itu kan kemarin 2012. Iya, jadi itu, apa namanya, dengan ketidakjelasan ekonomi mau ke mana, ya kan, dan begitu banyak rumor, ya kan. Nah, membuat, wah ini berarti, belum saatnya nih, apa namanya, kemarin-kemarin waktu dari terjun bebas itu ke Indonesia. Tapi sekarang, Pak, saya baru baca salah satu, apa namanya, riset, apa, salah satu, broker asing yang terbesar, mereka justru sekarang menggandakan, iya kan, apa, porsi investasi mereka di Indonesia. Jadi, apa, karena apa, sekarang kayak seperti PE di Indonesia itu Pak, Ya, IHSG itu udah 11 kali, PE, sebetulnya very cheap. Jadi benar-benar itu di bawah dari masa Covid, padahal masa Covid itu tuh oh, ekonomi Indonesia kan tidak bangkit kan Pak ya, 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 ya. Lalu kedua, market kita ya kan udah hampir mencapai, minus 2 standar deviasi PE. ya, Belum lagi kita bicara banyak saham-saham blue chip itu sekarang udah minus itu lebih daripada 2 standar deviasi PI, Pak. ya, sebagian bahkan harganya di bawah harga Covid. Harga Covid gitu Ya, loh. Nah, ya, jadi itu membuat sekarang salah satu broker ternama di asing yang ternama di Indonesia itu, mereka sekarang justru menaikkan porsi mereka, investasi mereka di Indonesia apa, untuk Indonesia ketimbang dari MSCI sendiri, oh, ya, gitu ya. loh. Jadi saya baru Jadi baru ternyata ada asing, di tengah-tengah asing capital outflow, ya, ternyata ada broker asing yang besar. justru malah inflow. Menaikkan, porsi investasi weighting Indonesia, untuk investasi Indonesia gitu loh. Jadi istilahnya sebetulnya saat ini terjadi perang bandar ya, Pak, ya? Perang bandar karena begini, kalau kita dari sisi analis itu adalah sekarang ini sangat-sangat murah sekali, Pak. Iya, iya. Dan ya terus terang saya bilang kita sudah pernah mengalami Bapak lama di market, saya juga lama di Iya, market, kita udah cukup sering, Pak, mengalami hal seperti ini gitu loh. betul. Justru kalau menurut saya ya kan ini adalah saatnya banyak akan muncul orang kaya baru, Pak. Iya. Nah, gitu loh. Karena situasi seperti ini tuh jarang terjadi, mungkin, tidak 5 tahun sekali kan terjadi seperti ini gitu loh, Pak. Betul, Bahkan betul. mungkin 10 tahun sekali gitu loh. Iya. Nah, jadi sekarang ya itu tadi, ini saya udah baru baca riset terbaru dari mereka itu justru mereka menaikkan weighting Indonesia ketimbang weighting di apa Indonesia di MSCI, Pak, Oh, gitu. gitu ya. Mhm. Tapi anehnya kalau investor retail, biasanya kalau market lagi naik, mereka euforia. Iya, Betul kan, Pak? iya, Mereka beli 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 beli. Nah, saat harga udah terjun bebas seperti ini, justru mereka ketakutan dan akhirnya mereka jual. iya, iya, Nah, iya. menurut Pak Edwin gimana nih, terjadi kondisi-kondisi seperti ini? Nah, ini agak sedikit menarik, Pak, ya, Mmm, karena, kalau di dalam kenyataannya, Pak, ya, kalau misalnya
apa namanya, sepengetahuan saya gitu Iya loh. Justru sekarang beberapa investor besar, iya ya kan, mereka tuh sekarang apa namanya, menaikkan porsi investasi saham mereka. iya iya Mereka, ada yang jualan mereka punya obligasi, iya. masuk, tukar ke saham, atau mereka mencairkan deposito mereka untuk masuk ke saham, Pak. Oh, Seperti itu justru ketika dia beberapa investor besar iya melakukan itu? iya, karena mereka melihat itu tadi, opportunity ini tidak, datang setahun, 2 tahun sekali, Pak. Iya iya Seperti iya. itu. Itu yang ini, kejadian benar-benar di sisi, Yang institutional investor, terjadi Pak. ya? Iya Institutional iya investor, Pak, ya, gitu, iya seperti iya itu. iya.